Kamu sedang berjuang. Kamu sudah terlalu lama menunggu hasil dari sesuatu yang kamu tanam. Tapi ada energi baru yang akan datang, meski tak semua orang akan senang kamu mendapatkannya. Siapkah kamu menghadapi cahaya itu dan bayangan yang menyertainya? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema ada cahaya yang muncul saat kamu dibaca oleh penerawang. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang muncul pertama kali dalam bacaan ini adalah Nine of Wands. Dan dari sanalah semuanya mengalir. Kartu ini bukan sekadar menunjukkan bahwa kamu sedang lelah. Tapi lebih dari itu, kamu sedang mempertahankan sesuatu yang bahkan kamu sendiri belum yakin apakah masih pantas untuk dipertahankan. Kamu terlihat tegar di luar, tapi dalam hatimu ada banyak hal yang tidak terucap. Rasa capek, kekecewaan yang tak kamu akui, dan rasa takut yang kamu bungkus rapat karena kamu tahu, kalau kamu biarkan semuanya keluar, kamu bisa runtuh. Tapi yang tak kamu sadari, rasa lelah ini bukan hanya berasal dari tekanan yang datang dari luar. Banyak juga yang datang dari dalam dirimu sendiri, dari ekspektasi, dari luka yang belum sembuh, dari kegagalan yang kamu simpan diam-diam. Lalu muncul Three of Pentacles, yang menunjukkan bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Ada beberapa orang di sekitarmu yang terlibat dalam perjalanan ini. Mereka mungkin rekan kerja, teman, atau bahkan pasangan. Tapi ada satu hal yang membuat kartu ini terasa berat. Niat mereka belum tentu sejalan denganmu. Mungkin kamu mengira mereka mendukungmu, dan memang bisa jadi iya, tapi tidak dengan sepenuh hati. Ada kesan bahwa kamu sedang bekerja sama dengan orang yang terlihat proyek bareng, tapi dalam batin mereka punya agenda sendiri. Atau bisa juga ini tentang hubungan, di mana kamu merasa berjuang bersama, tapi ada ketimpangan dalam energi yang diberikan. Seolah kamu yang mengerahkan banyak, sementara yang lain cukup hadir seadanya. Bacaan ini kemudian bergerak ke Seven of Pentacles, yang secara langsung menggambarkan rasa menunggu yang begitu dalam. Kamu sudah berusaha keras, mungkin dalam waktu yang cukup lama. Kamu sudah menanam, menyiram, merawat, tapi pohon yang kamu tanam belum juga berbuah. Atau setidaknya, buahnya belum seperti yang kamu harapkan. Dari luar, orang melihat kamu sabar. Tapi dari dalam, kamu mulai bertanya-tanya, masih berapa lama lagi? Disinilah titik rawan muncul. Kamu mulai berpikir, apa semua ini akan ada hasilnya? Atau aku hanya membuang waktu dan perasaan? Di tengah rasa ragu itu, muncullah Page of Pentacles, yang memberi sedikit cahaya di tengah keraguan. Kartu ini membawa energi awal yang baru, sebuah peluang atau mungkin ide yang datang tiba-tiba. Mungkin kamu mendapatkan tawaran pekerjaan, kesempatan untuk belajar sesuatu, atau bahkan mengenal seseorang yang membuka sudut pandang baru. Page adalah awal, dan seperti anak kecil yang baru belajar melangkah, peluang ini masih rapuh. Tapi jangan remehkan energi kecil ini. Karena dari sanalah akan muncul sesuatu yang bisa mengubah arahmu sepenuhnya. Hanya saja, kamu juga perlu tahu, tidak semua orang akan senang melihat kamu berkembang. Ada yang selama ini merasa lebih unggul darimu, dan ketika kamu mulai menyusul atau bahkan menyalip, mereka akan merasa terganggu. Ini bukan tentang kompetisi terbuka, tapi soal ego manusia, dan kamu harus siap menghadapi itu. Setelahnya, kita sampai pada kartu Eight of Cups. Dan inilah titik balik emosional yang paling dalam bacaan ini. Kamu mungkin akan, atau bahkan sudah, meninggalkan sesuatu yang dulu kamu anggap penting. Ini bisa tentang pekerjaan yang sudah tidak lagi kamu cintai, atau hubungan yang terus kamu pertahankan, hanya karena sudah terlalu lama bersama. Tapi keputusanmu untuk pergi bukan karena kamu tidak menghargai apa yang pernah ada. Justru karena kamu menghargainya, kamu tahu kapan harus berhenti memaksakan sesuatu yang tidak lagi bertumbuh. Eight of Cups bukan tentang lari dari kenyataan, tapi tentang memilih realita yang lebih jujur bagi dirimu sendiri.
Meninggalkan bukan berarti gagal. Kadang itu adalah satu-satunya jalan untuk kembali menemukan dirimu yang sempat hilang selama ini. Dan akhirnya, semua ini mengantar pada sosok terakhir, Queen of Swords. Inilah versi kamu yang akan lahir setelah semua proses ini selesai. Sosok yang tidak lagi mudah dibohongi, yang bisa melihat kepalsuan di balik senyum manis, dan yang tidak segan memotong apapun yang merugikan batinmu, meskipun itu menyakitkan. Tapi Queen of Swords juga bukan orang yang dingin tanpa hati. Justru dia penuh empati. Hanya saja dia tidak lagi mau membiarkan empati itu membuatnya terjebak. Dia mencintai tapi tidak mau dibodohi. Dia memberi, tapi tahu batas. Kamu akan sampai pada fase ini, fase di mana kamu tidak butuh validasi dari orang lain karena kamu sudah tahu nilaimu sendiri. Orang mungkin bilang kamu berubah jadi lebih keras atau jaga jarak, padahal kenyataannya, kamu hanya belajar mencintai dirimu lebih jujur. Dan sekarang, setelah semua kartu ini dibaca, muncul pertanyaan yang mungkin selama ini tidak pernah kamu tanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu sudah jujur pada dirimu tentang apa yang kamu rasakan? Apakah kamu masih bertahan karena cinta? Atau karena takut sendirian? Apakah kamu benar-benar ingin tetap di jalan ini? Atau kamu hanya tidak tahu harus kemana jika keluar? Ada cahaya yang muncul dalam perjalananmu. Peluang, arah baru, dan kekuatan dalam dirimu sendiri yang mulai tumbuh. Tapi cahaya itu juga menarik bayangan. Ada orang-orang yang akan merasa terganggu dengan pertumbuhanmu, yang mungkin selama ini nyaman saat kamu diam, dan mulai merasa terancam saat kamu mulai bergerak. Kamu tidak bisa menyenangkan semuanya, dan itulah pelajaran terbesar yang muncul dari semua ini. Akan ada hari di mana kamu harus memilih, tetap menjadi versi lama dari dirimu yang disukai banyak orang, tapi menyiksa diri sendiri. Atau menjadi versi baru yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih bebas. Meski tak semua orang akan mengerti, dan mungkin hari itu adalah hari ini. Kombinasi Three of Pentacles, Queen of Swords, dan bayangan dari Nine of Wands. Terlihat ada satu sosok yang cukup dekat denganmu. Seseorang yang mungkin kamu anggap teman, rekan kerja, atau bahkan saudara. Dia tidak menunjukkan niat buruk secara terbuka, tapi ada sesuatu yang tidak sinkron antara apa yang dia katakan dan apa yang dia rasakan. Sosok ini biasanya muncul dalam hidupmu sebagai penyemangat atau penasihat. Dia sering memberikan komentar yang terdengar mendukung, seperti "kamu pasti bisa kok" atau "aku senang lihat kamu berkembang." Tapi kalau kamu perhatikan lebih dalam, selalu ada nada aneh yang terselip. Semacam sindiran halus, atau saran yang justru membuat kamu ragu pada dirimu sendiri. Misalnya, saat kamu cerita ingin mengambil peluang baru, dia bilang, "Kamu yakin bisa handle semuanya?" Atau, "Jangan terlalu berharap, nanti kecewa." Kalimat-kalimat itu terdengar realistis, tapi terasa seperti pengurang semangat. Yang lebih mencurigakan, dia biasanya hadir paling awal saat kamu sedang jatuh. Tapi saat kamu mulai bangkit dan bersinar, dia justru menjauh, mendadak dingin, atau bahkan mulai memancing gosip dengan orang lain. Dia bukan musuh terang-terangan, tapi lebih seperti bayangan. Selalu mengikutimu, tapi tidak pernah sepenuhnya mendukungmu melangkah. Ciri-cirinya sebenarnya bisa dikenali, asal kamu cukup jujur mengamat. Orang seperti ini mungkin hadir dengan wajah ramah. Tapi kalau kamu perhatikan lebih dalam, ada pola yang berulang dan membuatmu merasa ragu pada diri sendiri. Dia sulit benar-benar bahagia atas pencapaianmu. Setiap kali kamu membawa kabar baik, entah tentang pekerjaan, hubungan, atau mimpi yang mulai terwujud, reaksinya selalu terasa ditahan. Mungkin dia tersenyum, tapi tidak pernah memberi pujian yang tulus, atau alih-alih ikut senang, dia malah langsung membandingkan pencapaianmu dengan orang lain, seolah ingin mengingatkan bahwa kamu biasa saja. Dia juga sering memberi saran yang membuatmu bingung, bukan tercerahkan. Setelah berbicara dengannya, kamu bukan merasa yakin, tapi malah mulai meragukan keputusanmu sendiri. Seringkali sarannya dibungkus dengan kalimat manipulatif seperti, "Aku cuma nggak mau kamu terlalu percaya diri,"
Atau, aku tahu kamu kuat, tapi dunia itu kejam. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi sebenarnya menanamkan keraguan. Dia mengamati kamu secara diam-diam. Tidak terlihat aktif mendukung, tapi entah bagaimana selalu tahu perkembangan hidupmu. Dia jarang bertanya langsung, tapi informasi tentangmu selalu sampai padanya. Dan kamu sering baru sadar saat dia menyinggung sesuatu yang tidak kamu ceritakan, lewat komentar orang ketiga atau obrolan yang menyelip hal-hal pribadi. Yang lebih rumit, dia juga cenderung posesif dalam peran sebagai penasihat. Saat kamu mulai mendengarkan orang lain, menemukan mentor baru, atau tumbuh lewat perspektif berbeda, dia mulai merasa terancam. Reaksinya bisa halus tapi jelas, meremehkan saran orang lain, menyelipkan keraguan, atau menegaskan bahwa hanya dia yang paling tahu kamu. Dan ketika kamu mulai membatasi aksesmu padanya, dia berubah. Mungkin tidak secara langsung memprotes, tapi sikapnya menjadi pasif-agresif. Tidak membalas pesanmu, bersikap dingin saat bertemu, atau melontarkan komentar tajam yang dibungkus senyum tipis seperti, "Sekarang kamu udah sibuk ya, beda deh." Yang perlu kamu tahu, orang seperti ini tidak selalu sadar bahwa mereka menyimpan niat tersembunyi. Kadang mereka sendiri sedang berjuang dengan rasa iri, persaingan yang tidak sehat, atau ketakutan ditinggalkan. Tapi apapun alasannya, kamu tetap berhak menjaga jarak yang sehat. Karena kalau tidak, kamu akan terus terjebak dalam pusaran hubungan yang membuatmu merasa bersalah setiap kali mulai memilih dan mencintai dirimu sendiri. Dari energi astrologi yang terbaca, sosok yang kamu hadapi ini seringkali muncul dari tanda-tanda zodiak tertentu yang, saat sedang tidak seimbang, memancarkan energi manipulatif, pasif-agresif, atau terlalu kritis dengan cara yang membingungkan. Mereka mungkin tidak sepenuhnya sadar dengan perilakunya, tapi efeknya tetap terasa. Kamu menjadi ragu pada diri sendiri, mempertanyakan instingmu, dan merasa bersalah hanya karena ingin tumbuh. Ada 5 zodiak yang cenderung membawa dinamika seperti ini saat tidak selaras dengan sisi terbaiknya. Virgo, misalnya. Saat sedang tidak stabil secara emosional, bisa menjadi sangat perfeksionis. Kritik yang mereka lontarkan seringkali dibungkus dalam bentuk masukan yang katanya demi kebaikanmu. Mereka suka memperbaiki, tapi saat ada rasa iri yang tersembunyi, perbaikan itu berubah menjadi tekanan. Kamu jadi merasa tak pernah cukup baik, dan itu bukan karena kamu kurang, tapi karena mereka kesulitan menerima kenyataan bahwa kamu bisa berkembang tanpa mereka. Scorpio, ketika tidak terhubung dengan hatinya sendiri, bisa menjadi sosok yang tertutup dan penuh rahasia. Ia mendekat bukan untuk mendukung, tapi untuk memantau. Kata-katanya sedikit, tapi sorot matanya menyimpan banyak penilaian. Energi manipulatifnya terasa halus, tidak meledak-ledak, tapi menusuk dalam diam. Ia jarang bicara tentang perasaannya secara langsung, namun kamu bisa merasakannya lewat sikap dingin yang muncul tanpa alasan yang jelas. Capricorn, zodiak yang dikenal bijak dan penuh perhitungan, bisa menjadi sangat membatasi saat merasa kamu bergerak terlalu cepat. Mereka akan menasihatimu dengan logika yang terdengar masuk akal, namun perlahan memadamkan semangatmu. Dalam versi dirinya yang tidak sehat, Capricorn lebih nyaman melihatmu bermain aman. Tetap kecil, tetap bisa dikendalikan. Pertumbuhanmu dianggap ancaman, bukan kebanggaan. Libra, saat kehilangan keseimbangannya, bisa menjadi sosok yang membungkus ketidaksukaan dalam wajah manis. Mereka ingin selalu menjadi yang paling dipilih, paling dekat, paling dipercaya. Tapi mereka tidak selalu berani mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasa. Alih-alih bicara, mereka menciptakan dinamika yang membuatmu merasa bersalah jika kamu memberi perhatian pada orang lain. Drama yang muncul tidak meledak, tapi mengalir halus dalam bentuk komentar, senyuman tipis, atau keheningan yang menyudutkan. Pisces, zodiak yang penuh empati, bisa berubah menjadi manipulatif secara emosional jika belum benar-benar sembuh dari luka lamanya. Mereka hadir seolah penuh dukungan, tapi di balik itu ada kebutuhan emosional yang tidak diungkapkan secara jujur.
Ketika kamu sibuk dan tidak bisa mendengarkan keluhannya, mereka merasa ditinggalkan dan mulai memainkan peran korban, membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu sedang fokus pada dirimu sendiri. Tentu saja, tidak semua orang dengan zodiak ini bersikap seperti itu. Tapi ketika energi-energi ini muncul dalam bentuk yang tidak seimbang, hubungan bisa menjadi rumit, melelahkan, dan membingungkan. Kamu mulai mempertanyakan intuisi sendiri, padahal hatimu sudah memberitahu sejak awal, ada sesuatu yang tidak beres. Dan jika kamu bertanya, kenapa aku merasa tidak tenang padahal tidak ada konflik besar? Maka jawabannya adalah, karena intuisimu sudah lebih dulu tahu. Kamu bukan orang yang suka menuduh, bukan juga orang yang mudah curiga. Tapi kamu juga tidak bodoh. Kamu hanya terlalu sabar, terlalu berbaik hati, terlalu berharap bahwa orang yang kamu percaya akan selalu berpihak padamu. Sayangnya, tidak semua orang senang melihatmu tumbuh. Tidak semua orang ingin kamu sembuh. Beberapa lebih nyaman melihatmu ragu, lelah, dan bergantung pada mereka. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, siapa yang melakukannya? Tapi, apakah kamu siap menghadapi kenyataan yang selama ini kamu coba abaikan? Karena kamu hanya bisa benar-benar berkembang saat kamu mulai jujur tentang siapa yang benar-benar ada untukmu dan siapa yang hanya terlihat ada, tapi diam-diam berharap kamu tetap di tempat yang sama. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.